Halo, balik lagi dengan aku Nani di YouTube channelku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Jadi kali ini tuh aku mau buat video tentang lanjutan ceritanya ibu aku yang stroke, gimana cara aku ngerawat dia. Dan ternyata sakit ibu aku itu nggak hanya stroke aja guys, tapi kayak ada tambahan sakit yang lainnya. Kami kan keluar itu tanggal 4 Oktober 2017 ya dari rumah sakit itu, dan setelah itu kan kayak banyak perjuangan lah gitu, perjuangan yang luar biasa karena kan kalian tahu dalam sebulan ibu aku tuh terbaring, terus kalian tahu kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun agar dia itu otot-ototnya itu semua bisa kembali pulih, terus dia juga bisa tegak, dan itu juga nggak bisa langsung jalan guys, jadi cuman bisa tegak jalan melangkah sedikit demi sedikit gitu. Dan itu dia sebulan terbaring aja susahnya gitu, gimana yang berbulan-bulan gitu kan. Itu perjuangan kami sulit banget guys. Dan kalian tahu juga ibu aku kan orangnya pastinya kurang pergerakan gitu kan, karena kan dia tidur aja nggak ngapa-ngapain, cuman jalan pagi dan sore gitu. Dan makanannya, apa yang dia makan itu semuanya harus berbeda dari kami gitu, dan itu tuh perjuangan yang benar-benar ekstra gitu. Kami di sini itu ganti vaskes lah kan, karena kan setelah 1 tahun itu vaskes kami kan di Lubuk Dalam, dan pihak rumah sakit itu minta rujukan lagi nih, rujukan BPJS. Kami datengin lah klinik-klinik, dan mereka suruh untuk pindah ke situ aja, ada klinik dekat kami di sini tuh. Ya udah kami pindah ke situ. Dia kan harus nunggu sebulan guys, karena kami masuk ke klinik itu tuh awal bulan, jadi kan dia harus nunggu sebulan karena bisa minta rujukannya itu di bulan depannya gitu kan. Akhirnya kami nunggulah sebulan, dan kalian tahu kami nunggu sebulan ini, kami kan nggak tahu obatnya gitu, kami nggak berani untuk kasih mama kami dengan obat yang sebelum-sebelumnya karena kami takutnya nanti salah-salah kan. Dan kami tuh cuman kasih tensinya aja, obat tensinya aja gitu. Kasih dia makan ayam juga, kasih dia makan super mie juga. Tapi jarang ya gitu, jarang banget. Terus pokoknya kayak amburadul lah gitu. Ke rumah sakit sebulan tuh kan berdampak banget, yang biasanya kita 1 minggu itu 3 sampai 4 kali ke rumah sakit, dan terapi itu seminggu 3 kali, jadi nggak terapi gitu, jadi nggak dapat apa-apa dan benar-benar ngedrop banget gitu. Terus ditambah beban pikiran ibu aku tuh masih ada. Akhirnya kalian tahu di tahun 2018 itu September itu kan ulang tahun ibu aku kan, di tanggal 15 itu, dan aku tuh mau ngerayain kayak 1 tahunnya dia sakit gitu di tanggal 10. Jadi aku sama kakak itu udah ngerancangin hari 1 tahun mama sakit gitu kan. Nah, kita rayain tuh tanggal 10 kita bertiga aja. Kita bikin kayak puji-pujian, terus kita berdoa dan kita mengucap syukur. Di tanggal 12 jam 11.45 itu ibu aku kejang-kejang dong. Ya kita nggak tahu kan, kok tiba-tiba kejang-kejang. Itu bener-bener aku tuh kaget banget. Kalian tahu kejang-kejangnya itu beda dengan kejang-kejang pertama yang aku jumpain di tahun 2017 tanggal 2 September itu gitu. Itu tuh beda gitu, dia kejang-kejang banget. Terus itu untungnya masih ada tetangga yang di luar gitu, nggak mungkin juga kita mau ini kan pesen taksi online, ya pasti mereka kurang percaya lah, ditambah juga tempatnya di sini kan sepi gitu, takutnya kan taksi online-nya mikirnya yang aneh-aneh. Akhirnya ada tetangga kita yang masih belum tidur, terus kita mintain tolong dan dia itu cariin mobil gitu, cariin tetangga kami yang punya mobil. Akhirnya dapatlah, dan kita tuh langsung ke rumah sakit terdekat. Untuk rumah sakitnya cuma 10 menit guys dari rumah, jadi tuh enak. Nah, dibawalah ke UGD. Terus dokter yang jaga di situ nanyain sakit apa gitu, karena sampai di rumah sakit itu mama aku udah sadar, nggak kejang-kejang lagi, nggak kayak sebelumnya gitu. Terus tuh dokternya aneh, orang sehat gini kok nggak kenapa-napa, kok kejang-kejang katanya gitu kan. Terus kami bilang, ya emang kejang-kejang dok, tadi di rumah kayak gitu. Si aku tuh udah nangis-nangis di rumah sakit tuh kayak orang gila sampai ditengokin gitu. Aku tuh takut banget tahu kehilangan mama aku. Dan aku tuh memang benar-benar nyesel banget selama 1 bulan ngebiarin dia tanpa obat, amburadul gitu semuanya. Itu cuma 1 bulan loh, kalian tahu. Terus itu pas mau pemasangan selang kan, pemasangan selang yang di hidung ini, itu tuh dia kayak ngerasain sakit.
Kalian tau lah namanya juga orang sakit syaraf ini guys. Kalau udah sakit syaraf dia tuh nggak bisa kayak kalau dia nggak mau, kalau dia ngerasa kesakitan dia bilang stop, itu kita harus stop. Jangan kita paksa. Kalau kita paksa itu kayak jadi beban sama dia, terus dia kayak langsung beda gitu dari dirinya. Aku tuh kayak aneh lah, nggak bisa aku jelasin gitu. Mama aku udah bilang stop karena kan dia ngerasa sakit banget. Kalian tuh dimasukin selang ini yang nyampe ke kerongkongan terus ke lambung itu kan sakit banget kan. Akhirnya di situ dia kejang-kejang lagi di situ deh baru dokter jaganya itu percaya kan. Nah, kejang-kejang dan mereka tuh panik. Terus itu kan mulutnya ini terkunci kan, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa terbuka gitu. Akhirnya lidah mama aku kayak luka gitu, tergigit lidahnya itu, luka gitu kan. Dan setelah itu dibawalah CT scan guys. Mereka bawa ke CT scan. Terus itu kita kayak dipindah, kita kan di UGD, cuman di UGD itu kayak ada ruangan tersendiri lagi di situ. Terus kita dipindahin lah ke ruangan tersendiri itu. Itu kita masuk jam 11:45. Habis itu kita nunggu di situ. Dan itu memang nggak sadar kan? Dia nggak sadar kayak kembali lagi di 2017. Itu aku kayak trauma banget. Aku tuh kayak ketakutan banget di situ nyaksiin kejadian yang sama lagi di tahun lalu gitu. Terus aku dalam hati aku nggak akan mau lagi ngerayain hari di tahun-tahun berikutnya. September aku nggak mau lagi ngerayain hal itu dan aku nggak mau lagi ngerayain hari ulang tahun mama aku. Jadi semuanya itu aku hapus. Mama aku nggak punya hari ulang tahun. Aku takut banget di situ. Dokter jaganya itu datengin kita. Dia kasih tahu kan di rumah sakit itu ada 2 dokter spesialis saraf. Yang pertama laki-laki dan yang satu lagi itu perempuan. Tapi yang laki-laki ini yang dokter kita biasa, yang kita biasa ditanganin sama dokter laki-laki ini, dia lagi keluar negeri pada saat itu. Jadi pihak rumah sakit itu ngubungin dokter yang si perempuan ini. Dan saran dari dokter perempuan ini untuk mama malam hari itu dibawa ke ruangan ICU. Terus dokternya nanya kalau misalnya mau malam hari itu dipindahkan. Tapi kalau nggak mau kita bakal cari rumah sakit lain lagi untuk biar mama dibawa ke ICU. Kita nolak. Karena di rumah sakit itu lagi-lagi yang untuk ICU pasien BPJS itu nggak ada guys. Jadi yang ada itu ICU BPJS naik 2 kelas, 2 tingkat. Jadi kita bakal ngebayar kayak yang kejadian di tahun lalu. Yang satu malam itu sampai belasan juta. Kita nggak sanggup, kita nggak ada uang lagi. Kita bilang kita nggak bisa. Terus dokter jaganya bilang nggak apa-apa, nanti kita bakal cari rumah sakit lain, rumah sakit pemerintah daerah di sini yang bisa kita rujuk ibu ke sana. Terus kata dokternya ada kabar baiknya juga nih Bu. Kalau kata dokter syarafnya itu kondisi ibu ini udah mulai sadar dan tensinya itu bisa di bawah 150, dia nggak akan dipindahkan ke ruangan ICU. Tapi untuk kepastiannya kita tunggu sampai besok pagi. Kita di situ seneng dan itu dokternya kasih tahu tuh sekitar jam 12:30. Jadi kita cuma punya waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekitar 7 jam untuk memastikan mama ini enggak dibawa ke ruangan ICU lagi guys. Hanya ada 2 syarat, mama bisa sadar dan yang satu lagi tensinya bisa di bawah 150. Di situ kalian tahu tensinya itu 170, 180, tapi enggak 200 memang. Jadi satu malaman kita nengok monitor aja untuk memastikan, kita nggak tidur guys. Dan kalau dalam situasi darurat kita itu udah nggak memikirkan orang di sekitar kita lagi, kita udah nggak malu, kita pokoknya masa bodoh malu gitu. Yang penting kita ibadah di situ, kita bernyanyi, kita baca firman, kita berdoa, tapi setengah suara, ya kan? Itu aku sama kakak dan kita selalu baca firman. Dan lagi-lagi aku ngebaca itu hanya Yohanes 14. Itu aja, kami berdoa terus, kami nggak tidur, kami hanya berdoa, fokus pada doa. Dan di jam 3 itu mama mulai sadar. Dia mulai buka matanya dan dia bilang, kok di sini katanya. Jadi kami tanya kan, emang mama ngerasain apa gitu. Dan mama itu jawab kalau dia katanya lagi tidur. Dia tuh tadi tuh lagi tidur, tiba-tiba bangun udah di sini gitu. Dan pas kita tanya ngerasain pingsan atau sakit, enggak katanya. Jadi dia nggak inget kejadian yang sebelumnya dan dia ya tahunya itu dia lagi tertidur gitu kan. Akhirnya di situ kita mulai ajak mama untuk baca doa, untuk berdoa, untuk baca firman. Terus kita ketawa-ketawa, kita tanya-tanya, kita ngomong. Itu kita nggak ngebiarin dia untuk tidur guys. Karena aku takut, nanti takutnya kejadian lagi hal-hal yang nggak enak kan. Jadi kami biarin aja matanya melek, kita paksa dia untuk duduk. Apalagi bed tempat
bed di rumah sakit itu kan bisa diatur-atur kan, jadi kan dia enak tinggal nyender gini aja, itu dia bisa sekalian untuk ngomong-ngomong gitu. Akhirnya di situ kita lega banget. Tuhan Yesus itu nggak pernah ninggalin kita. Tuhan Yesus itu nggak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada dekat kita. Masalah itu memang selalu ada kok. Masalah itu memang selalu datang. Apalagi untuk kita yang memilih untuk hidup baru, yang memilih untuk lebih dekat padanya, masalah itu selalu ada. Tapi percayalah, ketika ada masalah, jalan keluarnya itu hanya Tuhan Yesus. Ketika kita milih untuk jalan bersama Yesus, memang selalu ada masalah, tapi dialah jalan keluarnya. Dan akhirnya di jam 8 pagi, dokter yang kita tunggu-tunggu itu datang. Dia datang, dia jumpain mama. Terus dokternya kaget, ya kan? Lah, ibunya udah sadar gitu. Ibunya udah sadar, udah fresh banget ini mukanya. Wajahnya juga nggak pucet, wajahnya juga kayak orang biasa, nggak sakit. Jadi untuk apa lagi ICU? Ini nggak perlu lagi lah masuk-masuk ICU. Ibu udah sehat kok, kata dokternya gitu. Tapi saya maunya itu ibu tetap di sini, tetap dirawat inap karena saya mau observasi ibu di beberapa hari ke depan. Takutnya ada penyakit yang lain, kata dokternya gitu kan. Nah, kita kan masuk di tanggal 12 September tuh. Hari itu juga, itu kan tanggal 13 kan. Di hari itu juga di siang harinya sekitar jam-jam 12 atau jam 1 kita dipindahin lah ke ruang rawat inap. Lalu di sore harinya itu di jam berapa aku lupa, pokoknya sore itu, nggak sampai jam 5, itu mama lagi masuk ke CT scan kontras. Karena dokternya itu belum puas dengan hasil CT scan yang malam hari itu. Dan dia maunya di CT scan kontras. Di tanggal 14 paginya itu dokternya manggil kita. Kan dokternya masuk nih ke ruangan. Periksa mama kondisinya. Dokternya bilang, udah mulai membaik ibu, sebentar lagi bisa pulang, kata dokter. Dokternya bilang, saya nggak mau cerita kalau ada ibu, takutnya jadi beban pikiran, jadi kita ceritanya di sini. Ibu kan udah di CT scan kontras, tapi hasilnya itu belum nampak, kata dokternya. Itu hasilnya belum nampak. Kemungkinan ini kan gejala-gejalanya sama seperti tumor. Saya takutnya ibu ini kena tumor gitu. Itu dengar tumor itu aku kayak kesambar petir gitu. Apalagi penyakit ini gitu, nggak cukup apa cuman kayak stroke, pecah pembuluh darah gitu, ada tumor lagi gitu kan. Terus aku, masa sih dok tumor gitu, aku langsung lemes gitu kan. Terus kayak dokternya itu kayak mau ngibur gitulah gitu. Nggak usah takut kak, katanya kan. Nggak usah takut, ini kan hanya asumsi saya saja, karena gejala-gejalanya nampak seperti ada tumor. Tapi untuk memastikan apakah ini tumor atau enggaknya, ibu harus di MRI, tapi rumah sakit ini nggak punya MRI, dan yang punya itu rumah sakit satu lagi. Nanti saya bakal urus untuk ibu dirujuk rumah sakit sana. Kakak mau ya, kata dokternya gitu kan. Namanya juga gini loh, dia kan dokter spesialis, ya pastinya nggak akan jauh melesat gitu dari ucapannya kan. Kalau dia bilang ini gejala-gejala seperti, dia kan udah ngelakuin penelitian. Dia mau ngibur kita segimanapun pihak keluarga itu tetap lemes aja bawaannya gitu, kayak udah tumor masa sih gitu. Terus aku tanya lagi, itu bisa sembuh nggak sih dok gitu, masa sih mama aku kena tumor, nggak cukup apa cuman stroke aja dok, aku gitu. Terus dokternya bilang, ini kan yang punya kuasa Tuhan dan kita cuman fokus untuk banyak-banyak berdoa aja. Ini hanya asumsi saya saja kok kak. Kalau misalnya apa-apa nanti semoga aja ini nggak tumor. Makanya ibu harus di MRI ya katanya. Ini kita udah deteksi sejak dini. Jadi kalaupun ibu tumor, paling tumornya masih sekecil gini, kecil banget kayak padi mungkin gitu, kecil banget itu kak katanya. Dan kalaupun kita deteksi sejak dini itu bisa sembuh kok, tenang aja. Dan misalnya nanti ibu tumor nih kan, itu bakal saya kasih langsung ke dokter spesialis syaraf, spesialis bedah syarafnya, biar ibu itu bisa langsung ditangani secara cepat. Apakah dokternya nanti mau operasi atau hanya dengan kemoterapi, pokoknya keluarga nggak usah takut lah. Nggak takut gimana gitu, nggak deg-degan gimana gitu, denger lagi kata operasi atau kemoterapi kan sakit, dua-duanya sakit gitu. Ya ampun, aku tuh di situ langsung sakit banget gitu. 1 tahun mama aku tuh ngerasain dia nggak bisa gerakin tangan kirinya, dia hanya hidup dengan separuh badannya aja yang bisa bergerak, terus harus ditambah dengan tumornya gitu kan. Aku tuh lemes banget 1 harian itu. Dan setelah itu, setelah dirawat 5 hari di situ, kita akhirnya pulang. Kita pulang dan minggu depannya lagi itu kita disuruh cek, sekaligus memastikan untuk pendaftaran MRI-nya gitu kan.
Minggu depannya ini datanglah lagi kita ke rumah sakit itu, dan aku apalagi ingetin dokternya lagi, dok kami siap untuk MRI hari ini gitu. Terus dokternya bilang, ini bakal saya buatin surat-suratnya, tapi biasanya Kak MRI itu bakal ngantri kayak 2 hari gitu, 2 hari atau 3 hari bahkan sampai seminggu untuk ngantri bisa ke rumah sakit itu MRI. Tapi kita buatkan sekarang biar ibu tuh bisa langsung cepat gitu kan. Dan akhirnya dikasih itu dan disuruh datang ke radiologi. Rumah sakit itu sebenarnya ada guys, karena kan mereka masih baru, jadi baru ada ruangannya doang dan tulisan MRI-nya. Aku pernah lewat di ruangan itu dan tulisan MRI gitu. Cuman mungkin belum masuk alat-alatnya gitu kan. Tapi kalau tahun ini di 2020 mereka udah ada alatnya. Aku datanglah ke radiologi. Itu sama aku bikin di tempat yang paling bagus yang ada TV-nya, yang ada tempat duduknya juga, jadi dia bisa sambil enak gitu kan nonton sambil minum teh tuh guys, biar kalian tahu. Jadi aku datang ke radiologi itu dan pihak radiologinya bilang kalau mau dibawa ke rumah sakit ini biasanya itu ngantri dulu bu, 2-3 hari gitu, paling lama 4 hari sih harus ngantri karena kan banyak yang daftar. Tapi coba saya hubungi dulu ya katanya. Aku duduklah di situ kan, duduk agak-agak setengah jam itu. Terus dipanggil. Nah, aku datang lagi dan petugasnya ini bilang, "Lah, bisa besok nih, Bu," katanya. Lah, aku jadi kaget. "Loh, kok bisa besok, Pak?" Gitu kan? Ya nggak tahu juga katanya. Saya aneh juga. "Kok Ibu bisa besok ya?" katanya. Biasanya saya nganter itu 2 hari sampai 3 hari baru bisa gitu kan. Tapi ya ini mungkin rezeki Ibu lah kan bisa langsung besok. Oke, dan setelah itu besoknya kita berangkat nih guys. Deg-degan dong. Berangkat kan, kita datang ke rumah sakit itu nggak sampai 2 jam tuh, nggak sampai 2 jam kita udah pulang lagi ke rumah ya kan. Itu hasilnya diambil 3 hari ke depan. Dan kita bawa lah itu di minggu ke depannya, karena kan minggu depannya kita jumpa dokternya gitu. Itu selama 1 minggu dari ketemu dokternya untuk minta kerujukan ke MRI itu sampai selesai hasilnya itu kita doa terus. Kita nggak berhenti doa, apalagi pada saat mama di MRI. Agar jangan tumor ya Tuhan. Kita berdoa, kita berpuasa, kita nggak berhenti berdoa. Dan minggu depannya itu lagi kita datang tuh deg-degan banget guys dengan menenteng-nenteng hasil MRI ini, ya kan, tenteng-tenteng gitu. Duh, takut banget gimana, deg-degan. Aku cuman dalam nama Yesus, dalam nama ini bukan tumor kayak gitu. Kan kita dipanggil. Itu gemetaran, aku sampai gemetaran, takut banget. Dipanggil nih, Ibu Relika Pardede, katanya, masuklah kita. Udah keluar hasil MRI-nya Kak, kata dokternya kan. Udah dok, ini aku kasih gitu. Terus dicek dokternya. Itu sembari dokternya ngecek, aku berdoa. Dokternya ngecek. Akhirnya yang kita takut-takutin selama ini tuh nggak terbukti katanya. Wih, aku kaget banget di situ, seseneng-senengnya. Jadi dok, tumornya nggak ada, aku gitu kan. Nggak ada, bukan tumor ternyata Kak, katanya. Ini bukan tumor, ini dia kayak daging tumbuh gitu. Ini tuh daging tumbuh, ini bisa dilihat, nanti aku kasih tunjuk. Ada benjolan di bagian otaknya itu. Itulah yang dinamakan daging tumbuh. Dan saya pikir yang di situ tuh apanya, tumornya gitu. Karena gejala-gejalanya kan sama, kata dokternya. Dan ini tuh memang hal yang biasa terjadi untuk pasien yang seperti ibu. Tapi ini bakal saya kasih ke dokter spesialis bedah syaraf. Nanti kakak bakal konsultasi lagi ke beliau karena ini mau dioperasi atau enggak gitu. Biasanya sih ini dioperasi, kata dokternya gitu kan. Ya ampun, aku kirain selesai dari si tumor ini nggak akan ada operasi kan. Ternyata untuk mengambil si daging tumbuh ini operasi juga dong guys. Itu tuh repot banget tau. Itu repot banget selama seminggu itu. Kita dari rumah sakit, kita habis dirawat inap ke rumah sakit A, ke rumah sakit ini, habis itu ngurus lagi rujukan untuk MRI-nya, datang lagi ke rumah sakit B ini untuk MRI, balik lagi ke rumah sakit ini dan minta rujukan lagi ke klinik untuk jumpa dokter spesialis bedah syaraf, datang lagi ke rumah sakit yang A ini untuk ketemu dokter spesialis bedah syaraf. Aku daftar dulu dan ternyata dokternya itu pagi nggak ada, jadi dokternya itu ada di jam 2. Akhirnya kita datang lagi ke rumah sakit itu di jam 1, kita datang, jadi kita lebih baik nunggu daripada ditunggu. Kita nunggu, itu ketika dokternya datang, seneng banget, dan ada juga sedihnya.
Kami ketemu sama dokter spesialis bedah syarafnya itu konsultasi hampir 1 jam guys. Jadi dokternya itu nggak pengen kita cepet-cepet keluar, nggak pengen cepet-cepet kitanya juga keluar, jadi semuanya kita tanyakan, dan dokternya itu kasih semua informasinya. Karena kan kalian tahu dokter spesialis bedah syaraf itu dia nggak buka praktek setiap hari kan, namanya juga dia hanya tempatnya di ruang operasi gitu. Terus itu dokternya minta hasilnya semua gitu kan, hasil semua yang kalian tengok di belakang ini, itu aku tunjukin semuanya, dan dari rumah sakit yang sebelumnya, rumah sakit A, yang di Siak, sampai yang pokoknya semuanya deh yang di belakang ini gitu. Terus dokternya bilang ini tuh daging tumbuh di bagian matanya ini, pas bagian mata nih gini kan, yang hitam-hitam nih di belakangnya ini gini di sini. Jadi pas kayak sejajar dengan bola mata hitam itu di belakangnya itu agak-agak satu gimana ya, pokoknya segini lah gitu. Nah, itu ada daging tumbuhnya di situ. Itu diakibatkan karena pecahnya si syaraf itu tadi, airnya itu kan nggak bisa keluar. Ya namanya juga nggak ada bocor di sini untuk ngeluarin si air kan. Jadi airnya itu menggumpal di situ dan terjadilah itu. Seingatku itu sih. Tapi kalau misalnya aku lupa ya maafkan aja gitu. Kalau aku salah maafkan aja gitu kan. Dokternya bilang gitu, terus aku tanya-tanya lah, kenapa sih bisa terjadi lagi hal yang seperti ini gitu, yang nggak kita inginkan, karena kan kita udah ngejaga, kita nggak ingin ini terjadi. Terus dokternya bilang, emang pola makannya gimana gitu, emang obat tensinya jarang dikasih. Terus aku bilang, emang obat tensi harus terus ya dok? Dokternya kaget dan bilang, loh kalau yang udah divonis hipertensi, mau dia stroke, mau dia enggak stroke, itu harus umur hidup minum obat tensi. Kayak ibu ini kan udah hipertensi, stroke. Terus ada juga orang yang hipertensi tapi enggak stroke. Itu harus, keduanya itu harus minum obat tensi itu seumur hidup. Seumur hidup. Kalian tahu kalau orang tua kalian hipertensi, itu harus minum obat tensi seumur hidup. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kayak gitu. Terus aku tanya lagi nih, kalau obat-obat herbal tuh gimana dok? Contohnya seperti apa kata dokternya kan? Ya kayak yang sekarang yang lagi trending tuh bawang dayak gitu dok. Terus kayak ada lagi rekomendasi dari orang itu daun apa sih, pokat gitu kan. Terus ada juga yang bilang daun binahong. Terus ada juga yang bilang daun sop. Itu gimana? Herbal itu boleh, tapi obat tensi nggak bisa diremehin. Itu memang harus diminum sehari sekali, sesuai dengan anjuran dokter syarafnya. Kalau dokter syarafnya bilang sehari sekali ya sehari sekali. Tapi kalau bilangnya sehari 2 kali ya sehari 2 kali. Cuman kalau untuk pasien yang belum stroke, yang masih mencegah, itu sehari sekali. Gitu kata dokternya. Terus aku tanya lagi, terus bagaimana Indomie untuk pasien seperti ini dok? Indomie itu nggak boleh, itu dilarang banget untuk pasien seperti ini. Itu harus dihapus dari daftar makanan. Indomie ini pemicunya paling kuat untuk pasien hipertensi. Karena kan di mie itu kan kita ngerasa tepung gak ada rasanya, tapi sebenarnya garamnya itu paling banyak, belum lagi penyedapnya gitu. Dan itu nggak boleh banget untuk orang yang penderita hipertensi maupun yang udah stroke gitu, itu harus dibuang. Dokternya bilang lagi kalau pasien kayak ibu aku ini nggak boleh dipaksa, kalau mereka bilang enggak, kalau mereka bilang iya. Kayak gitu, jangan karena keinginan kita dipaksa. Makanan semuanya itu harus dibuang yang enak-enak. Jadi dia makannya nggak enak. Baru makan ikan-ikan sungai, makan sayur-sayur rebusan, gorengan itu nggak boleh. Banyak olahraga, banyak berjalan, banyak berjemur. Karena orang stroke ini bagusnya itu berjemur. Berjemur pagi hari itu nggak boleh sampai enggak. Terus setelah itu aku tanyalah dokternya, apakah si daging tumbuh ini harus dioperasi atau enggak? Dan dokternya bilang nggak perlu dioperasi, ini nggak perlu dioperasi. Pokoknya nggak usah banyak beban pikiran aja, harus happy, harus bahagia. Kalau bisa kalian yang seisi rumah itu, ya janganlah bebani orang yang sakit gitu kan, janganlah bebani orang yang sakit. Kalau bisa kalian itu menghibur, biar ibunya tambah bahagia. Cuman ya katanya, kalau misalnya gini, ketika ibu lagi apa kan, kalian coba giniin tangan. Kalau misalnya tangan ini ada bayang-bayang, jadi 2 gini, itu tandanya bahaya. Tapi kalau masih selama tangan ini satu dan dia ngelihat juga satu, itu masih bagus. Jadi selama itu kita harus memastikan guys,
Kalau misalnya tangannya ini satu jadi dua, nah kita bawa ke rumah sakit. Tapi kalau ini satu tetap satu, itu masih aman. Setelah kita dari dokter spesialis bedah syarafnya itu, setelah konsultasi ke beliau, dan beliau itu nyaranin untuk jangan pernah berhenti minum obat tensi, sekalipun dibarengi dengan minuman herbal, tetap obat tensi itu yang paling utama, mencegah lebih baik daripada mengobati, kata dokternya. Dan dokternya itu nyaranin untuk tanya ke dokter syarafnya itu dosisnya gitu kan. Setelah itu minggu berikutnya itu aku datangin lagi dokter syarafnya dan aku tanya. Jadi di situ dokternya bilang kalau itu epilepsi sekunder. Dan itu tuh kita harus observasi selama 1 tahun, jadi September 2018 sampai September 2019. Kalau misalnya dalam 1 tahun ini memang nggak kejang-kejang lagi, berarti untuk kumat lagi itu persenannya tipis banget. Sementara selama setahun itu, kita menunggunya itu kan lama banget setahun itu. Ya kan, itu untuk kumat lagi itu tuh 100% untuk bisa kumat lagi dia. Bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan gitu. Jadi dibilang dokternya harus dijaga benar-benar mood dia itu harus selalu bagus. Jangan pernah buat dia untuk berpikir, jangan pernah ada masalah di rumah, pokoknya kalau ada masalah jangan pernah cerita. Itu aja syaratnya dari dokternya dan itu kita ikutin. Terus aku tanya gimana kalau misalnya udah 1 tahun ya kan, 1 tahun nih nggak kumat. Dan dokternya itu bilang tetap minum obatnya itu akan tetap diminum, tapi dosisnya dikurangin. Dan itu kita udah nggak setakut kayak setahun nunggu itu gitu. Akhirnya setiap hari aku ngerawat mama aku dengan sangat baik dan puji Tuhan 1 tahun itu dari 12 September 2018 sampai 12 September 2019 mama nggak ada kumat lagi kejang-kejangnya, nggak ada kumat. Karena kan kayak setiap kali datang ke dokter tuh dokter selalu nanya ada kejang-kejang lagi nggak, ada kejang-kejang lagi nggak, ada kejang-kejang lagi nggak, dan aku jawab itu nggak pernah, nggak ada lagi. Dokternya bilang kondisi ibu juga udah semakin baik, pokoknya kalau ada kumat itu tinggal bawa ke UGD lagi, dan biar ibu tuh jangan bolak-balik ke rumah sakit, kasihan gitu kan, kasihan dianya juga nanti tensinya naik kalau naik mobil. Akhirnya dokternya suruh untuk sebulan sekali, dan dokternya ngasih keringanan ke kita dan obatnya itu dikasih selama 1 bulan gitu guys. Terus itu setelah itu kita ketemu lagi sama dokter spesialis fisioterapi. Jadi aku tuh mau kasih yang terbaik sama mama. Aku datengin ketiga dokter ini, yang pertama syaraf, bedah syaraf, dan fisioterapi. Dan ketiganya ini jawabannya itu sama, yaitu jangan pernah tinggalin obat tensi dan konsultasikan ke dokter syarafnya berapa mili yang harus diminum. Kata dokter spesialis fisioterapinya itu sebenarnya itu stroke kedua, kata dokternya. Itu gangguan stroke kedua, tapi di syaraf yang paling kecil katanya. Tapi nggak terlalu berdampak kata dokternya, selagi ditangani secara cepat dan tepat pasti akan bagus. Setelah itu kita kembali seperti biasa dan mama itu mulai membaik. Aku nggak berani lagi kasih makan dia Indomie misalnya, baru kayak kasih makan ayam, pokoknya semua berlemak-lemak itu aku no. Cuman ya itu karena kurang pergerakan ini, kolesterolnya itu memang masih tinggi, cuman nggak tinggi banget gitu guys, nggak tinggi banget, dan masih bisa lah gitu. Itu gara-gara ya mama ini seneng banget yang namanya roti bukan bolu ya, roti. Jadi dia selalu konsumsi roti kayak gitu. Tapi masih aman sih kolesterolnya, ya tinggal dikasih obat kolesterol aja sama minuman-minuman herbal. Terus setelah kita bisa 1 bulan sekali ke rumah sakit, akhirnya di situ aku mulai bisa untuk kayak ke kampus gitu. Aku mulai bisa ke kampus. Terus gimana dengan fisioterapinya? Karena kan kita di dokter syarafnya itu udah mulai sebulan sekali kan. Akhirnya aku tanya lagi ke dokter syarafnya kan, aku datangin lagi, terus gimana untuk fisioterapinya dok gitu. Dan dokternya itu kasih 2 pilihan, mau lanjut atau enggak. Tapi dibilang dokternya untuk enggak lanjut sih enggak ada masalah katanya, karena kondisi mama itu udah bagus, jadi tinggal terapi-terapi di rumah aja, banyak latihan. Karena kan kuncinya itu banyak latihan, jadinya itu tuh bakal bisa dan nggak perlu lagi fisioterapi. Akhirnya sejak itu setelah kurang lebih 1,5 tahun kita fisioterapi, mama nggak fisioterapi lagi. Bukan karena apa, yang pertama kalau ke rumah sakit kan kita harus pakai mobil gitu, mama itu nggak bisa naik mobil. Jadi kadang ini kalian bayangin aja, kita kan fisioterapi itu seminggu 3 kali gitu kan.
di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Di Kamis nih kita datang. Terus kita naik mobil dan sampailah kita di rumah sakit. Sebelum terapi itu mama dicek dulu tensinya. Dan ternyata tensinya itu tinggi, 145 gitu, 145/90. Itu nggak akan mau diterapi guys. Itu orang fisioterapinya nggak akan mau nerapi, nggak akan mau nanganin. Jadi kita pulang, datang besok lagi. Nah kita seringnya itu kayak gitu. Jadi itu yang bener-bener aku pertimbangin. Udah gitu, ini saran dari dokter syarafnya juga. Mungkin kalian yang orang tuanya sakit, orang tuanya hipertensi gitu, sama kayak mama aku kurang tahu sih kalau darah rendah. Cuman ya stroke itu kan bisa dari darah tinggi dan juga darah rendah ya. Darah rendah juga bisa stroke loh. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Kalau untuk yang usia 20-40 tahun itu kan syaraf kita ini masih elastis ya. Jadi kayak balon itu kita isi dengan air, dia kan bisa membesar itu kan elastis banget gitu. Tapi kalau untuk di usia 50 tahun ke atas kayak mama aku ini, syarafnya itu udah kaku gitu. Kayak paralon itu kan kaku banget dianya. Jadi misalnya tensinya tinggi tuh 160 gitu. Setiap kali dia berpikir, setiap kali tensinya tinggi, syarafnya itu akan terkikis guys. Terkikis sedikit kayak gitu. Nanti tensi minggu depannya lagi tensinya tinggi lagi, beban pikirannya banyak lagi, itu bakal terkikis lagi tipis kayak gitu. Dan itu berlanjut kalau nggak ditangani secara tepat dan tanggap, ya kejadiannya itu bakal kayak mama aku, pecah gitu. Itu untuk yang usia 50 tahun ke atas ya, yang syarafnya udah nggak elastis lagi. Jadi dokternya itu saranin untuk ya kalau misalnya udah di usia 50 tahun ke atas terus hipertensi, kurang-kurangilah yang namanya beban pikiran. Jadi dokternya itu suruh untuk nggak terlalu banyak mikir kalau orang tua udah di atas 50 tahun. Terus konsumsilah obat tensi biar mencegah gitu. Lalu itu aku tanya lagi ke dokter fisioterapinya, gimana penanganan orang stroke usia 50 tahun ke bawah. Itu untuk penanganan stroke itu enak gitu nanganinnya, penyembuhannya itu cepat gitu. Dan untuk semuanya, semua jenis usia, penanganan stroke itu dari 0 sampai 6 bulan ke depan itu waktu emas. Jadi misalnya stroke jatuhnya itu di bulan 1, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu masa emasnya dia. Jadi jangan pernah disia-siakan. Di masa 6 bulan inilah kita harus paksa orang tua kita atau siapapun yang sedang stroke untuk mereka berlatih berjalan, misalnya berlatih menggini-ginikan tangan, atau misalnya mulutnya enceng gini harus kayak gini-gini kan, pokoknya harus banyak latihannya gitu di masa 6 bulan. Karena untuk di masa ke-7 bulannya, misalnya kita diam-diam ini, udah tahu stroke, kita diam-diamin di masa 6 bulan ini, di masa 7 bulannya itu udah alot. Itu udah alot banget, udah susah banget gitu. Untuk bisa kembali normal seperti semula itu jauh banget lah dari jangkauan. Terkecuali dia mau berusaha banget itu. Tapi kalau masih mau tidur-tiduran ya udah gitu. Tapi yang penting masa emas 6 bulan ini, masa emasnya adalah di waktu 6 bulan. Terus yang untuk posisi di 20 sampai 40 atau di bawah 50 itu tuh kembalinya itu cepet guys. Jadi misalnya stroke nih ya kan di usia 40, untuk kembali lagi itu tuh cepet, tapi nggak bisa sempurna seperti sebelumnya gitu kan. Cuman cepet gitu. Dan untuk yang di atas 50 itu tuh susah. Kayak ibu aku itu susah banget karena dia udah termakan usia. Jadinya kembali seperti semula itu nggak segampang yang kalian pikirkan kayak gitu. Udah gitu, ibu aku ini nggak masa 6 bulan itu udah terbuang guys. Kalian tahu karena kan dia dirawat 1 bulan ini di terbaring terus kan. Sementara kita membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk mengembalikan semua otot-ototnya agar dia bisa berjalan. Dan ya itu tadi makanya jadinya lama semuanya, dan tangan kirinya ini masih kayak belum ada apa-apanya gitu. Jari-jarinya ini udah nggak bisa lagi. Jari-jarinya nggak bisa lagi. Termakan usia iya yang satu, dan yang satunya lagi lebih dari 6 bulan. Jadi kuncinya itu latihan, dan kuncinya lagi kalau untuk orang stroke itu jangan banyak pikiran satu, dan konsumsilah obat tensi. Kalian bisa beli amlodipin dimanapun, itu setiap apotik pasti punya. Bisa yang 5 mili atau 10 mili, dan konsultasikan ke dokter dulu. Mencegah lebih baik daripada mengobatin. Kita itu menggunakan garamnya yang berbeda guys. Kalau aku konsumsi garam yang 5000
3 bungkus itu yang di pasar untuk aku gitu, sama kakak aku, sama bapak aku, sama bang aku gitu. Tapi kalau untuk mama aku, kami beli garam Lasosa. Jadi aku tunjukin di sini model garamnya. Dia mahal banget memang, tapi itu garam yang bagus untuk orang hipertensi. Jadi misalnya orang tua kalian yang masih tensian tinggi, ya belikan aja garam yang kayak gini tuh. Garam Silasosa itu tuh bisa kalian takarin banyak, dia mau makan asin nggak masalah gitu, dia mau makan nggak asin juga nggak masalah, karena kan kalau nggak makan asin ini nggak terasa itu kan hambar ya. Jadi kalian bisa menggantinya dengan Silasosa ini. Dan rajin-rajinlah untuk berolahraga. Apalagi yang ditambah juga orang tuanya punya kolesterol. Sering-seringlah mereka untuk berolahraga agar kolesterolnya nggak selalu tinggi. Ternyata ibu aku nggak cuma ngidap stroke aja, tapi kalian tahu dia juga punya epilepsi, dia juga punya stroke, dan yang terakhir dia punya syaraf kejepit. Itu benar-benar aku kasihan banget sama ibu aku. Selain dia punya yang ketiga ini, usianya kalian tahu sudah 58 tahun dan dia punya yang namanya sakit tulang. Yang pastinya tulangnya keropos, ya namanya dimakan usia kan. Dia punya syaraf kejepit itu di bagian belakang sini, guys. Itu kalau kumat, itu bisa sampai air mata itu jatuh sendiri saking nahan sakitnya gitu. Sakit, nahan sakit banget. Untungnya pada saat itu ketika kumat, ketika kita tahu kita lagi sering cek ke rumah sakit, jadi bisa ditangani secara cepat. Terus kenapa ininya bisa terkena syaraf kejepit? Karena dulu waktu gadis, ibu aku ini pernah kecelakaan, jatuh dari sepeda motor. Jadinya itu terasanya baru di usia sekarang ini, kayak gitu. Dan faktor lainnya juga bisa karena kekurangan kalsium. Karena dia memang jarang minum susu ya, pernah sih minum susu, cuman nggak kayak intens banget sehari 2 kali. Jadi dia punya syaraf kejepit. Setelah itu kita dalam setahun itu kita 2 kali suntik syaraf, guys. 2 kali, karena nggak tega ngelihat ibu aku nggak bisa tidur, nangis-nangis kayak gitu. Kalian tau lah, dia udah ngerasain ini mati sebelah gitu kan, terus ngerasain juga yang di sini sakit banget. Itu aku nggak tega, jadi aku pilih yang cepat aja, gimana caranya untuk bisa ngurangin si rasa sakit ini. Akhirnya kita waktu itu sempat 3 kali suntik syaraf kejepit biar dia nggak ngerasain sakit. Tapi setelah itu aku coba untuk dikasih kayak alat gitu. Alat apa nanti aku tunjukin di sini gitu kan. Itu kita beli dengan harga 2 juta. Setiap malam itu ditaruh di bawah bantal di tidurnya gitu, dan sampai sekarang itu nggak pernah kumat-kumat lagi. Itu jadi dari yang stroke, epilepsi, si kista ini tadi, lalu si syaraf kejepit adalah satu yang berkurang. Kasihan guys ngelihat ibu kita sendiri gitu ngerasain sakit yang penyakitnya banyak kayak gini. Tapi aku bersyukur, aku puji Tuhan, aku punya Tuhan Yesus yang begitu baik, meskipun ibu aku menderita 4 penyakit yang parah gitu kan, di dalam otak lagi gitu, tapi kita untuk kumat itu nggak pernah gitu. Puji Tuhan banget, kami juga masih bisa dikasih kepercayaan untuk ngerawat orang tua, untuk ngerawat ibu aku sampai sekarang ini. Dan aku mohon kalian juga, kalau misalnya kalian yang orang tuanya kadang sering ngeluh sakit di bagian sini, sakit di bagian lutut, atau sakit di bagian pinggang, atau sakit di bagian punggung, yang apa itu loh guys, yang tulang punggung itu yang di tengah-tengah itu please jangan diremehin. Jadi kalau misalnya orang tua kalian udah ngeluh hal itu kayak tanda merah gitu sama kalian. Jadi lebih baik kalian periksakan aja ke dokter, karena kita juga udah punya BPJS, sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Kami pun semuanya kayak suntik syaraf, MRI, CT scan kontras, ronsen, itu semuanya tercover banget sama BPJS. Memang prosedurnya itu ribet guys. Aku yang ngalamin itu ribet banget, tapi kalau untuk orang tua apa sih yang nggak kita lakuin gitu kan. Orang tua udah ngerawat kita dari kecil, ayolah kita rawat mereka di masa tua mereka. Jadi ketika mereka mengeluhkan sakit di bagian itu, please bawa mereka ke dokter, karena lebih baik kita mengetahuinya sejak awal, bisa diobatin daripada nanti berlarut-larut
Mereka nggak bisa tidur, mereka ngerasain sakit sampai nangis-nangis, itu kita kan nggak tega. Mama aku kan sakitnya ini udah hampir 2 tahun gitu, tapi dia nggak penderita ini guys, nggak jadi penderita gula gitu. Kita sering kok cek gulanya, dan dia nggak jadi orang yang penderita. Itu nasinya aku masak khusus banget. Nasinya sama kayak kami, pakai beras putih. Beras putih itu kita tahu kan banyak banget gulanya gitu. Jadi aku masak dengan cara yang berbeda. Memang ribet banget, tapi nanti di next video aku bakal kasih tahu nasinya gimana cara masaknya. Dan ini tuh kalau misalnya kami dirawat di rumah sakit, aku bakal kasih tahu ke orang-orang yang sakit itu untuk menerapin cara kayak gini. Oke, jadi ini dulu sharing aku, cerita aku tentang gimana aku merawat ibu aku yang stroke. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian yang mungkin orang tuanya sedang stroke. Marilah kita cegah daripada mengobatin. Kalau kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.